Halo anak-anak, dan hari ini kita juga akan belajar ke materi PPKN mengenai kewajiban dan hak. Setiap manusia memiliki hak dan juga kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak dalam kandungan. Sebagai anggota masyarakat, selain kita berhak mendapatkan sebuah hak, kita pun juga harus melaksanakan kewajiban dengan baik. Kita mengenal salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air. Air adalah sumber daya alam yang memiliki banyak manfaatnya. Memanfaatkan air merupakan hak setiap warga masyarakat. Namun, melestarikan ketersediaan air bersih juga menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat. Lalu, apa saja ya contoh dari hak dan kewajiban yang diperoleh manusia dalam pemanfaatan air? Untuk yang pertama, hak yang diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. 1. Hak mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu yang kedua, hak mendapatkan aliran air yang lancar dan sumber air yang bersih. Hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum. Keempat, hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah dan hak mendapatkan air bersih dengan mudah. Kemudian untuk kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air, para masyarakat di Indonesia yang pertama menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup keran air jika sudah tidak digunakan, tidak mencemari air dengan limbah, lalu melakukan penanaman pohon, tidak membuang sampah ke sungai, dan tidak menggunakan bahan kimia dalam penangkapan ikan di sungai, karena itu nanti akan merusak air atau mencemari air. Itu tadi merupakan hak dan kewajiban dari penggunaan dan pemanfaatan air. Sedangkan kita beralih ke energi listrik dalam pentingnya menghemat listrik. Energi listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi masyarakat untuk menghidupkan peralatan-peralatan listriknya. Seperti menggerakkan motor, lalu bisa menghidupkan lampu atau memanaskan sesuatu dengan rice cooker, oven, lalu bisa mendinginkan. Contohnya kulkas dan berbagai peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Dan listrik ini bisa didapatkan dari berbagai sumber daya alam seperti ada pemanfaatannya dalam PLTA, pembangkit listrik tenaga air, lalu juga PLTB, PLTD, PLTM, PLTS tenaga surya, PLTU, dan lain sebagainya. Penghematan energi, misalnya energi listrik, sangat penting dalam kehidupan kita dan dapat memberi manfaat. Sebaliknya, pemborosan listrik akan mengakibatkan banyak persoalan. Manfaat dari menghemat energi listrik yaitu yang pertama, menghemat uang dan mengurangi pengeluaran. Jika kita menghemat penggunaan listrik, maka kita akan membayar lebih sedikit untuk biaya listrik. Sebaliknya, semakin boros penggunaan listrik, maka semakin besar pula jumlah kWh atau kilowatt hour dari listrik kita per bulan, dan semakin besar biaya listrik yang harus kita bayarkan. Yang kedua, mengurangi polusi. Jika kita boros listrik, maka alat listrik akan menimbulkan polusi seperti panas, bising, dan juga asap. Sementara itu, semakin banyak kita menggunakan listrik, semakin banyak pula bahan bakar minyak yang harus dibakar pada pembangkit listrik, yang menyebabkan
polusi asap di udara. Yang ketiga, menjaga sumber daya alam. Semakin banyaknya batu bara atau minyak yang harus dibakar oleh pembangkit listrik, berarti semakin cepat pula deposit batu bara dan minyak akan habis. Hal ini akan menyebabkan batu bara atau minyak semakin susah didapatkan dan harganya semakin mahal. Sebaliknya, jika kita menghemat energi, maka kita dapat mengurangi habisnya sumber daya alam ini. Yang keempat, merawat alat elektronik. Alat elektronik yang dipakai berlebihan akan mudah rusak. Misalnya adalah pendingin ruangan yang terus-menerus menyala akan mengumpulkan debu dan kotoran yang mengganggu kinerjanya. Maka kita harus hemat energi listrik menggunakan seperlunya saja. Seperti matikan lampu apabila keadaan sudah siang atau sudah tidak digunakan. Tidak usah boros-boros menyalakan televisi. Ketika kita bisa memanfaatkan energi dengan baik, kita pun juga sudah melaksanakan dan mendapatkan hak serta kewajiban. Di mana ketika kita melaksanakan hak dan kewajiban itu merupakan penting. Hak dan kewajiban warga negara berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap anggota masyarakat memiliki peran yang berbeda-beda. Dari masing-masing peran tersebut, anggota masyarakat tentu memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Contohnya, peran sebagai guru memiliki kewajiban dan hak yang berbeda dengan seorang petani, atau seorang dokter, atau seorang pabrik buruh. Agar setiap anggota masyarakat memperoleh hak dan kewajibannya, pemerintah berupaya untuk melindunginya bagi setiap anggota masyarakat. Upaya untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat telah dilakukan dengan membuat undang-undang dan berbagai peraturan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Sebelum kita mengetahui makna dari hak dan kewajiban sebagai warga negara, kita yang pertama harus mengetahui bahwa pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Misalnya, kita tahu bahwa listrik memiliki banyak manfaat. Hak yang harus kita dapatkan yaitu memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari dengan cara menonton TV atau menggunakan komputer atau laptop. Dan kewajiban, hal yang harus kita lakukan yaitu menghemat penggunaan listrik dengan cara mematikan TV jika sudah selesai menonton. Lalu hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, contohnya bahan bakar minyak merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui ya, di mana hak yang harus kita dapatkan adalah menggunakan bahan bakar minyak. Dan kewajiban kita untuk dapat mendapatkan hak yaitu dengan menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Apabila kita menggunakan bahan bakar yang berlebihan, maka hak kita sebagai pengguna kendaraan bermotor tidak terpenuhi. Lalu cara menghemat bahan bakar minyak. Menggunakan kendaraan bahan bakar minyak hanya saat menempuh jarak jauh. Menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak dekat. Jadi apa yang dimaksud dari hak dan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak warga masyarakat adalah hak-hak apa saja yang dimiliki sebagai anggota masyarakat. Dan kewajiban warga negara adalah segala hak dan kewajiban adalah hal yang melekat pada diri seseorang. Dengan penuh tanggung jawab, maka kesadaran manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan dengan sebaik-baiknya. Jadi, hak dapat dilaksanakan di rumah, di satuan pendidikan,
di masyarakat, dan dimanapun. Hak dan kewajiban ini harus dijalankan secara seimbang supaya hidup terasa nyaman. Dan untuk pada pagi hari ini, silakan anak-anak membuat daftar pentingnya menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat di lingkungan kalian. Kewajiban apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak yang diperoleh. Sekian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih. Selamat belajar dan semangat.